lagi rame soal adegan itu. Adegan dimana Indra Frimawan sedang meludahi Fajar Sad Boy di channelnya Deddy Corbuzier ya. Banyak yang merasa gak nyaman, bahkan marah, karena mereka umumnya mempertanyakan etika, di mana mereka menganggap adegannya itu berlebihan dan gak pantas. Tapi banyak juga yang membelanya dengan berasumsi bahwa ya itu kan cuma di bulan semata lah. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau menurut saya nih, saya nggak akan sekedar menganalisa itu sebagai sebuah potongan video lah. Karena kalau hanya sekedar menilai potongan video itu biasanya bisa lepas dari konteks ya. Jadi bukan sekedar adegan di dalam candaan di konten itu, tapi dampak kepada komunikasi publiknya. Dari itu kan merupakan dua hal yang berbeda. Jadi dari sisi komunikator ya, dia harus melihat lawan bicaranya itu dalam dua aspek. Pertama, frame of reference atau level pengetahuan mereka, dan field of experience atau sejauh mana latar belakang dan pengalaman mereka lah. Sementara si pendengar akan melihat kepada satu hal dari si penyampai pesan, yaitu kredibilitas komunikatornya. Jadi segimana sih kepercayaan dia atau kepercayaan publik terhadap si komunikatornya itu. Nah dari sisi itu, kalau kita sudah bisa mengukur segimana sih pengalaman dan pengetahuannya si Fajar itu, pastinya kita tahu resikonya kalau ngundang orang kayak dia kan. Jadi memang saya menduga dari awal dia diundang itu memang untuk di framing sebagai objek menderita dari sebuah konten. Karena memang kayaknya karakternya kan cocok ya buat peran-peran penderita semacam gitu kan. Jadi saya percaya memang itu dilakukan dengan sadar. Apalagi coba lihat aja pada saat kejadian itu, pada saat Indra Frimawan itu meludahi Fajar, Deddy Corbuzier nampak membiarkannya dan malah kelihatan agak ketawa gitu ya, alih-alih menegur, karena model adegan semacam itu ternyata sudah beberapa kali dilakukan di dalam channelnya dia itu. Jadi kayak memang udah hal yang biasa lah buat standar di channelnya Deddy Corbuzier itu. Dan itu juga kan diupload lagi dengan sadar. Kalau standar mereka nggak begitu, itu pasti kan diedit dulu lah sebelum diupload ya kan. Dan tadinya saya pikir Deddy Corbuzier akan melakukan klarifikasi atau Indra Frimawan akan melakukan klarifikasi kepada publik, tapi Deddy Corbuzier duluan yang melakukan klarifikasi itu. Akan tapi di dalam klarifikasinya itu, Deddy Corbuzier justru memperlihatkan gimmick seolah dia marah di awal, tapi di ujung dia malah melakukan kayak semacam balancing opinion gitu. Oh Indra juga pernah digituin kok dan dia nggak marah, tapi segitu masih untung sih. Nggak kayak waktu dia bereaksi berlebihan. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Sekaya apa ente? Gila. Semua namanya anak-anak ya, dia ngomong apa adanya kan. Jadi maksud saya pengen mengatakan bahwa ini bukan berniat untuk menjatuhkan, tapi saya benar-benar melihat ada yang salah di ruang publik kita ini. Dan oleh sebab itu ya harus dikoreksi di ruang publik juga. Penting emangnya iya. Ingat ya, blunder di channel besar ini udah beberapa kali loh. Oke, Deddy Corbuzier memang harus kita akui sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dalam dunia podcast di Indonesia. Subscribernya banyak banget, dan yang nonton juga setiap kali konten itu pasti juta-jutaan tuh. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa dia adalah sosok figur yang cukup berpengaruh, dan sebagai sosok yang berpengaruh pasti akan selalu terkait dengan standar yang diinginkan oleh publik. Tapi oke, saya akan stop dulu bicara soal personal ya. Saya coba bicara soal ekosistem nih. Dan ekosistem itu adalah berupa ruang digital yang kalau terlalu sering diisi oleh sensasi dibandingkan substansi, ya lama-lama publik akan terbiasa untuk hanya bisa berdiskusi dengan cara-cara yang dangkal. Saya nggak lagi mempersoalkan kebebasan berekspresi, enggak. Saya lagi berusaha menggugat etika di ruang publik. Kenapa kok bisa ada muncul banyak konten-konten semacam itu dan tetap laku gitu? Nah, itu pertanyaan pentingnya sih. Kita akan mulai dengan data dari PISA ya. PISA itu Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Nah di dalamnya itu mengukur diantaranya literasi, matematika, dan sains. Dan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, tren dari skor PISA-nya itu cenderung terus turun aja. Dan bahkan kita termasuk urutan yang cukup bawah ya, bahkan hanya di ASEAN aja.
Dan UNESCO pernah menyebutkan bahwa literasi digital itu dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dari masyarakat. Jadi sederhananya tuh, apa yang ditonton masyarakat setiap hari itu bisa mempengaruhi cara berpikir publik gitu. Dan ini kajian komunikasi massa ya, bukan opini pribadi. Gini, podcast besar di channel yang besar yang ditonton oleh jutaan orang itu bukan sekedar hiburan lagi. Itu udah jadi kayak semacam ruang publik yang besar, di mana di dalamnya ada diskusi sosial. Jadi disitulah opini publik tuh terbentuk gitu. Dan hostnya disadari atau enggak, nanti lama-lama dia akan menjadi semacam reference figure atau figur yang menjadi referensi, role model. Orang akan meniru cara dia bertanya, merespon, cara menilai sesuatu. Jadi besar pengaruhnya itu. Nah, dalam hal itu ada satu etika media berupa prinsip dasar, yaitu semakin besar pengaruh ya semakin besar juga tanggung jawab. Dan channel dengan jutaan penonton itu bukan sekedar lagi hiburan loh. Dia ikut membentuk budaya berpikir. Deddy Corbuzier pernah mempopulerkan kalimat "Don't make stupid people famous". Kalimat ini kuat dan kedengeran intelek, punya standar. Nah, tapi setiap standar itu harus siap diuji. Pertanyaan logisnya, apa sih definisi stupid itu? Jadi dalam definisi masyarakat modern, stupid itu bukan hanya ngukur dari IQ, tapi lebih ke sikap anti-intelektual, nggak mendorong nalar, nggak mendorong sikap kritis, nggak mendorong refleksi, dan juga nggak ngasih value apa-apa. Jadi kalau kita sepakat sama definisi ini ya, maka standar itu nggak berlaku cuma buat tamunya aja, tapi juga pada konten. And who made it? Ya, konten kreatornya lah. Sebagai penonton, saya mulai melihat ada tren di mana konten-konten itu lebih mengejar reaksi daripada refleksi, lebih mengejar viral daripada nilai. Ini observasi loh ya, bukan emosi. Ingat ya, kebebasan membuat konten itu selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab terhadap audiensnya, tanggung jawab sosialnya. Makin besar konten, makin besar juga tuntutan dan standar dan tuntutan-tuntutan publik lainnya. Salah satunya adalah bahwa konten itu harus menjaga martabat manusia, bukan malah mengeksploitasi sisi rentan seseorang untuk tujuan hiburan aja gitu. Karena hiburan itu juga nggak harus kosong dari isi pikiran yang waras. Nggak sekedar hahaha yang remeh-remeh. Open your eyes. Look at that. Look at that bad. Did you get something from that? What's the point? And where's the funny thing? Ya, sekarang kita bicara agak teori dikit ya. Jadi ada yang namanya teori cultivation theory. Itu kayaknya pengembangan dari teori propagandanya Edward Bernays, bapak propaganda di dunia modern lah. Jadi inti dari teori itu sederhananya gini. Paparan media yang berulang-ulang itu bisa membentuk persepsi atas sebuah realitas, walaupun itu realitas yang semu, realitas yang kacau secara nilai. Jadi kalau publik itu terbiasa dengan diskusi yang dangkal, yang remeh-temeh, ya kedangkalan itu lama-lama jadi normal-normal aja, jadi budaya. Memang sih media itu bukan penyebab tunggal ya, tapi dia jadi pemuat kebiasaan berpikir publik. Maksudnya saya nggak pengen bilang juga kalau semua konten itu harus akademik, ya nggak juga, nggak realistis lah itu. Tapi maksud saya channel dengan pengaruh yang besar itu dia punya peluang yang besar juga untuk menggiring opini publik. Apakah itu menjadi cerdas atau menjadi sebaliknya bodoh. Nah yang bahaya itu kalau yang punya channel itu nggak sadar kalau channelnya dia itu bisa berkontribusi dalam membunuh akal sehat, logika, dan nalar publik. Ingat ya, pembiaran kesalahan secara berulang-ulang lama-lama akan benar-benar bisa berubah menjadi kebenaran. Yang salah jadi benar, dia nggak benar. Kalau audiensnya jutaan itu artinya juga jutaan pikiran yang bisa terpengaruh dari channel itu. Coba aja lihat kolom komentar di channelnya Deddy Corbuzier itu. Lihat aja narasi-narasi yang ditulis sama para pembela Deddy Corbuzier itu. Cek narasi, gaya bahasa. Baperan lu, bukan anak nongkrong lu. Dasar hater, si Fajar aja gak tersinggung kok lu yang repot. Ya pokoknya template-template kayak gitulah. Dan ya, itu artinya Deddy Corbuzier sudah berhasil membentuk segmen yang militan hasil dari cultivation teori tadi itu.
atau hasil dari algoritma yang dibentuk oleh penonton sendiri, atau apa yang mereka klik itu yang akan ditonton banyak, terus dikasih lagi kepada mereka, terus ditonton lagi, terus menjadi tren lagi, terus direkomendasikan lagi. Ingat ya, jadi bukan algoritma yang punya selera sendiri, tapi kita sendiri yang membentuk selera kita dari algoritma yang kita bikin sendiri. Nah, penjelasan lingkaran setan ini kayaknya Bapak jadi part yang paling enak buat pendukungnya Deddy Corbuzier dan Indra Frimawan untuk menyerang saya sih kolom komentar. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini coba kita renungkan sedikit ya. Setiap view adalah suara, dan setiap subscribe adalah dukungan, lalu setiap share adalah endorsement. Nah, kita suka nggak aware soal itu kan. Maka keren, don't make stupid people famous mungkin perlu diperluas menjadi don't make stupid channel famous. Ini bukan maksud sarkas ya, bukan maksud menghina atau merendahkan, tapi tantangan untuk menaikkan standar. Channel yang tidak memberikan nilai berpikir harus mulai kita kasih perhatian khusus, harus kita kritisi, dan harus kita jaga supaya dia nggak mendegradasi isi kepala. Coba kita sama-sama jujur ya, kapan terakhir kita sama-sama nonton sesuatu yang memperkuat daya pikir kita, yang bukan cuma bikin kaget, bikin emosi, tapi bikin kita mikir. Ini penting, karena bangsa yang kuat itu dibangun oleh rakyat yang berpikir. Berulang-ulang kan kita dengar afala takilun, ikro, dan nggak ada cara lain. Publik yang berpikir itu dibentuk dari konsumsi intelektual yang sehat. Malu nggak sih ngelihat berbagai macam indeks yang terkait sama manusia Indonesia itu terus-terusan turun? Ya paling berisik lah, ya IQ-nya turun lah, ya kualitas lulusannya nggak dibutuhkan pasar kerja lah, dan seterusnya. Ini saya nggak mengklaim diri saya paling pintar, enggak, sama sekali enggak. Ya saya juga masih punya beberapa teman-teman yang saya anggap lebih pintar dari saya itu, ya banyak lah. Dan dari orang-orang macam begitu saya mencoba mengambil ilmu mereka, dan dari mereka saya belajar satu hal. Jadi biasanya orang yang dekat dengan ilmu, biasanya mereka sangat hati-hati dengan klaim intelektual mereka itu. Karena mereka tahu makin banyak hal yang sebetulnya mereka sendiri nggak tahu. Hiburan itu sah, tapi hiburan yang mengabaikan martabat manusia itu patut digugat. Nggak usah khawatir, karena negara dengan literasi yang kuat, dia nggak bakal menghapus hiburan. Tapi standar hiburannya itu yang akan ditingkatkan tuh. Jadi hiburan sama intelektualitas itu akan coba diseimbangkan sama mereka. Kenapa? Karena mereka menghargai manusia sebagai makhluk berpikir. Dan saya rasa penonton Indonesia mampu. Dan memang ini bukan soal mampu gak mampu, tapi ini soal pilihan. Kalau penontonnya naik level, algoritmanya naik, standar penontonnya naik, maka otomatis ruang publik juga akan ikut naik level. Perubahan dalam standar dunia digital mungkin gak dimulai dari masyarakatnya, tapi dari konten kreator yang rajin ngasih insight dan ngasih suplemen yang bernama akal sehat dari kita. So, tontonan yang kita bahas barusan itu bisa salah, bisa benar. Gak ada standar, gak ada yang pasti. Satu yang pasti ya itu tadi, tontonan yang kita bahas ini yang sering kali jadi sumber masalah.